Perkenalkan, nama saya Geovanika M. Simanjuntak dari kelas 10 4. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Siak. Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerahnya adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Johor. Penguasaan di wilayah ini juga ditunjukkan langsung oleh Sultan Johor. Di wilayah Siak terjadi kekosongan kekuasaan selama 100 tahun. Negeri baru yang berpusat di Buantan ini dinamai Kerajaan Siak. Barulah pada masa pemerintahan Sultan Ismail pada tahun 1827 sampai 1864, pusat kerajaan akhirnya menetap di kota Siak, Sri Indrapura, sampai pada masa pemerintahan akhirnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dari kelas 10 4. Saya akan menjelaskan masa kejayaannya. Setelah mendirikan kerajaan Siak, Abdul Jalil atau Raja mulai melakukan memperluaskan wilayah dan membangun pertahanan armada laut dalam Sumatera. Dalam perkembangan Siak terus menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera dengan mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka dan melakukan mempawah di Kalimantan Barat. Pada masanya, kerajaan ini juga menjadi salah satu pusat penyebaran dakwah Islam. Pada masa Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Syarif Qasim, dibangun istana megah yang diberi nama Istana Astriyah As-Simah atau Istana Siak. Kejayaan Siak juga berlangsung pada pemerintahan Sultan Syarif Qasim. Terima kasih. Nama saya Bintang Terima kasih. Saya akan menjelaskan keruntuhan Kerajaan Siak. Keruntuhan Kerajaan Siak diawali dengan ekspansi kolonisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera. Salah satu akibat dari ekspansi Belanda tersebut adalah wilayah Kelautan Siak menjadi semakin sempit. Pada 1840, Sultan Siak dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Inggris yang menyebabkan wilayahnya menjadi semakin sempit lagi. Perubahan ini juga berpengaruh atas wilayah-wilayahnya lenyap. Kerajaan Sultan Siak mampu bertahan sampai kemerdekaan Indonesia. Baru setelah Indonesia menyarankan merdeka, Sultan Siak terakhir Syarif Qasim menyatakan Kerajaan Siak bergabung dengan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Fikri Ihsan Saputra dari kelas 10 4. Saya akan menyebutkan tokoh-tokoh dari Kerajaan Siak. Yang pertama, Sultan Abdul Jalil Rahman Shah. Masa kejayaannya dari tahun 1723 sampai 1746. Yang kedua ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin. Masa kejayaannya di tahun 1746 sampai 1760. Yang ketiga ada Sultan Ismail Abdul Jalil Alamuddin Shah. Masa kejayaannya di 1761 sampai 1766. Yang keempat ada Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam. Masa kejayaannya di 1765 sampai 1779. Yang keenam ada Sultan Ismail Abdul Jalaluddin Shah. Masa kejayaannya di 1779 sampai 1781. Yang keenam ada Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Masa kejayaannya di 1781 sampai 1791 tahun. Rajo Afwan, saya akan memberikan beberapa contoh peninggalan Kerajaan Siak. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Siak dapat ditemukan di museum atau di situs bersejarah di wilayah tertentu. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Siak. Yang pertama ada Istana Kerajaan. Ini gambarnya. Yang kedua ada patung Sultan Syarif Qasim. Ini gambarnya. Yang ketiga ada Masjid Raya Shahabuddin. Ini gambarnya. Yang keempat ada mahkota kerajaan. Ini gambarnya. Kelima, Meriam Buntung. Ini gambarnya. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan sosial Kerajaan Siak. Kerajaan Siak adalah monarki dengan sultan sebagai penguasa tertinggi. Sistem pemerintahan ini terdiri dari berbagai tingkat. Yang pertama ada sultan, penguasa tertinggi yang memiliki otoritas absolut dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada Dewan Materi, terdiri dari beberapa pembesar dan bangsawan yang membantu sultan dalam administrasi kerajaan.
Yang ketiga ada lembaga adat, mengurusi masalah adat dan tradisi serta memberikan nasihat kepada sultan. Yang keempat ada pemilihan kepala kampung, mengurus pemerintahan di tingkat desa dan kampung. Kita menjelaskan sistem ekonomi kerajaan Siak. Ekonomi kerajaan Siak berbasis pada pertanian, perdagangan, dan sumber daya alam. Beberapa aspek utama ekonomi adalah: 1. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dengan padi sebagai hasil utama. Sistem irigasi yang baik mendukung produktivitas pertanian. 2. Perdagangan Siak menjadi pusat perdagangan yang penting karena letaknya yang strategis di tepi sungai Siak, menghubungkan perdagangan dari berbagai daerah. Komoditas utama yang diperdagangkan termasuk rempah-rempah, karet, dan hasil bumi lainnya. 3. Sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam seperti kayu, emas, dan timah juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi kerajaan. 4. Perikanan. Sungai Siak menyediakan sumber daya ikan yang melimpah, yang menjadi sumber kehidupan tambahan bagi penduduk. Terima kasih.